Pemirsa, dugaan gaya hidup foya-foya yang dilakukan oleh pejabat KPU seperti menyewa private jet dan pergi dugem mendapat sorotan sejumlah pihak. Anggota DPR dari Partai Golkar, Rizwan Toni bahkan mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP untuk buka-bukaan mengenai gaya hidup pejabat KPU tersebut. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro This Week untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Suara miring terkait gaya hidup pejabat Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI baru-baru ini menjadi bahan sorotan. Dalam rapat evaluasi bersama Kemendagri, KPU dan Bawaslu Rabu lalu, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar, Rizwan Toni, menyoroti gaya hidup pejabat KPU yang dinilai gemar berfoya-foya layaknya tokoh fiksi Don Juan. Rizwan tidak menyebut siapa pejabat KPU yang sedang disinggungnya. Mulanya, Rizwan menyoroti anggaran triliunan dan masa kerja KPU yang menurutnya tidak efektif. Sebab dengan adanya pemilu serentak masa kerja efektif KPU kurang lebih hanya 1 hingga 2 tahun saja. Rizwan pun lantas meminta kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, Hedi Lugito, untuk buka-bukaan mengenai gaya hidup para pejabat KPU tersebut. Apa yang kita informasikan, yang kita dapat, semua anggota KPU ini sekarang sedang hidup mewah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya, di sini juga ada Pak Sekjen ya, tentang pemakaian private jet. Apakah ini ada nomenklaturnya atau pernah kita bahas pada saat penyelenggaraan kita bahas tentang anggaran? Belum lagi acara-acara dugem. Pasti DKPP tahu. Nggak mungkin DPP nggak tahu, DKPP nggak tahu. Karena tertutup, Pak. Oleh karenanya saran saya, Pak Ketua, DKPP ini dibuat khusus. Kita RDP membuka kelakuan daripada komisioner ini, maupun KPU, maupun Bawaslu. Jangan rapat-rapatnya ujung-ujungnya peringatan keras, peringatan terakhir. Tapi terakhir nggak terakhir-terakhir gitu. Muncul lagi gitu. Nah ini harus buat laporan, Pak. Percuma namanya Dewan Kehormatan. Di MK saja mereka bisa rapat terbuka, Pak. Masa DKPP yang cuma urusan personal. Belum lagi masalah perempuan yang diulang-diulang, tapi tidak ada hasilnya. Ketua KPU RI Hashim Asy'ari merespon santai pernyataan Rizwan Toni soal adanya anggota KPU yang menyewa private jet hingga dugem di tengah tahapan pemilu 2024. Hashim mengatakan bahwa penggunaan private jet untuk keperluan KPU dalam melaksanakan tugasnya. Pribadi gitu. Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring gitu, bukan ngangkut ya, tapi untuk monitoring namanya logistik, Mbak. Dan logistik kita cuma 75 hari loh. Dan yang bertanggung jawab KPU, Mbak. Kalau logistiknya gagal, 14 hari gagal, siapa yang diminta tanggung jawab? Iya, berarti itu emang untuk keperluan KPU gitu, bukan untuk memastikan bahwa surat suara, terutama surat suara formulir itu terkirim secara ini tepat waktu. Kami nggak mau resiko, Mbak. Yang unitnya ada berapa? Aduh, saya detailnya nggak tahu nih, Mas. Detailnya nggak tahu. Kan itu untuk kemana-mana seluruh Indonesia. Analis politik Ray Rangkuti mengatakan, munculnya tuduhan bahwa sejumlah pejabat KPU gemar berfoya-foya memang beralasan. Tidak hanya karena adanya laporan ke DKPP, namun faktanya memang terjadi pemborosan dalam penggunaan private jet oleh pejabat KPU. Saya kira kan nggak perlu lagi kita cari kebenarannya loh. Udah diakui sendiri oleh Ketua KPU bahwa mereka memang menyewa private jet kepada jet. Kemudian kalau yang dugem dan kelakuan yang lain belum ya. Tapi kan kita tahu juga dari beberapa kali
aduan-aduan ke DKPP itu berhubungan dengan hal yang seperti ini. Sebetulnya pemborosan anggaran, karena kalau saya lihat dan saya teliti kembali, mereka hanya menggunakan private jet itu ke salah satu daerah. Sementara monitoring kan mestinya ke seluruh daerah gitu. Nah, ke salah satu daerah itu pun daerah yang paling banyak penerbangan di Indonesia, yaitu Bali kan. Gitu. Nah, nggak mungkin lah kalau Bali itu mungkin setiap 1 jam ya dari Jakarta ke Bali itu ada pesawat gitu. Nah, yang kedua kalau misalnya private jet yang dipakai, kan sayang rasanya kalau itu hanya dipergunakan oleh seorang saja. Katakanlah misalnya dalam ini satu anggota komisioner. Gitu. Nah, bayangannya sih mungkin private jet ini dipakai bersama-sama. Ray Rangkuti berharap DKPP bersikap lebih aktif dan tidak hanya menunggu laporan dalam mengawasi kinerja petugas dan pejabat penyelenggara pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.